Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 3, muatan SPDP atau seni budaya dan prakarya, kompetensi dasar 3.4. Nah, materi yang kita pelajari adalah batik sebagai karya seni rupa daerah. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Oke, apa sih yang dimaksud dengan karya seni rupa? Karya seni rupa adalah karya seni yang dapat dilihat dengan penglihatan atau mata kita dan dapat pula dirasakan dengan rabaan. Sedangkan karya seni rupa daerah adalah karya seni rupa yang memiliki ciri khas, latar belakang, atau sejarah suatu daerah. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik merupakan karya seni rupa yang sangat terkenal dari Indonesia. Berikut ini daerah yang menjadi sentra atau pusat penghasil batik, misalnya Provinsi Jawa Tengah, terutama daerah Pekalongan, Solo, dan Semarang, serta Lasem di Kabupaten Rembang. Kemudian, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan, Toraja, serta Papua. Setiap karya seni rupa daerah memiliki ciri khas dari daerah masing-masing. Begitu pula dengan batik. Berikut ini ciri khas dari batik Pekalongan. Yang pertama, corak motif batik Pekalongan mendapat pengaruh dari Cina. Selanjutnya, batik Pekalongan banyak didominasi oleh warna cerah, seperti hijau, kuning, merah, merah muda, biru, dan lain-lain. Selanjutnya, biasanya bermotif bunga. Contoh motif batik Pekalongan adalah motif buketan, yang berupa buket bunga. Ciri khas dari batik Semarang. Yang pertama, banyak didominasi oleh warna coklat, kuning, hijau, atau hitam. Selanjutnya, biasanya bermotif alam, seperti bunga, daun, burung, dan lain-lain. Ciri khas dari batik Yogyakarta dan Solo, biasanya didominasi warna coklat atau biru tua. Berikut ini contoh batik dari Yogyakarta dan dari Solo. Contoh motif batik dari Yogyakarta, ada motif babon angkrem yang diilhami dari ayam betina, motif wahyu temurung, dan berbagai motif parang, seperti parang barong, parang rusak, parang klitik, dan parang kusumo. Berikut ini macam-macam motif batik di berbagai daerah. Yang pertama, motif sekar jagad. Motif sekar jagad ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, motif geblek renteng dari Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Motif ini diilhami dari makanan khas daerah Kulon Progo yang bernama geblek. Ada pula motif Kawung Tirto Samudro yang berasal dari Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batik motif ini sering digunakan oleh pegawai ASN atau aparatur sipil negara pemerintah daerah Bantul sebagai seragam kerjanya. Selanjutnya, motif Lawang Sewu yang berasal dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ada pula motif Tugu Muda yang juga berasal dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Motif Megamendung. Motif Megamendung berasal dari daerah Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dan motif Pring dari Magetan, Jawa Timur. Untuk menghasilkan karya seni rupa batik dibutuhkan bahan, alat, dan teknik dalam proses pembatikan.
Berikut ini bahan yang digunakan untuk membatik. Ada kain mori, lilin malam, dan pewarna tekstil. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk membatik. Yang pertama adalah canting. Ada dua jenis canting, yaitu canting tulis dan canting cap. Canting berfungsi untuk menorehkan lilin malam cair ke kain. Kemudian gawangan. Gawangan berfungsi untuk membentangkan kain saat kain dibatik. Selanjutnya, angklo atau kompor. Angklo atau kompor merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan lilin malam sampai mencair. Selanjutnya, wajan. Wajan merupakan wadah yang digunakan untuk mencairkan lilin malam, sehingga lilin malam dapat digunakan. Alat berikutnya adalah kemplongan. Kemplongan adalah meja kayu dan pemukulnya yang digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum dibatik. Dan alat berikutnya adalah bandul. Bandul berfungsi sebagai pemberat kain agar kain tidak bergeser saat dibatik. Ada 3 teknik pembuatan batik. Yang pertama, teknik tulis. Teknik tulis merupakan pembuatan batik dengan menggunakan canting tulis. Selanjutnya yang kedua adalah teknik cap. Teknik cap merupakan pembuatan batik dengan menggunakan canting cap. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik cetak atau yang disebut pula dengan teknik sablon, yaitu pembuatan batik dengan cara sablon. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.